Dan tidak ada yang wujud pada alam dan pada diri ini. Tubuh, kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sir. Melainkan yang wujud dan yang nyata pada alam. Pada tubuh, kulit, daging, urat, tulang, daging, ruh dan sir. Hanya Allah semata-mata. Begitulah mereka memurnikan akan keesaan wujud zat Allah itu. Sehingga tidak lagi terpandang alam dalam pandangan hati. Tak lagi tampak diri dalam pandangan hati. Yang tampak itu hanya Allah lah semata-mata pada alam dan pada diri kita ini. Nah, ini yang dihantarkan Nabi kepada para ulama itu. Nah, sekarang siapa ulama warasatul anbiya itu? Ini yang kita cari. Ya. Ulama warasatul anbiya. Yang bisa menghantarkan rohani kita ini kepada Allah. Ini sifat-sifatnya telah diterangkan oleh Rasul. Ini yang akan kita jadikan sebagai mursyid rohaniah kita. Ya. Yang jelas kapasitas dirinya itu adalah sebagai al-ulama. Nah, kalau orangnya udah jelas tuh Bapak Ibu. Nabi, Rasul, sampai satu. Sekarang ulamanya. Ya. Boleh jadi. Nah, ini boleh jadi itu. Ayah kita. Boleh jadi itu mertua kita. Boleh jadi itu menantu kita. Boleh jadi itu ustadz kita. Tapi bagaimana memahaminya? Ciri-cirinya nggak dijelaskan oleh Rasul dengan atribut, pakaian dan aksesorisnya enggak. Apakah mesti pakai sorban? Enggak juga. Ya, apakah mesti bawa tasbih kemana-mana? Apakah mesti pakai sarung, pakai tongkat? Enggak, Bapak Ibu. Yang disampaikan oleh Rasul kepada kita ini, ya, 3 Bapak Ibu. Nah, tandanya. Ya. Yang pertama kata Rasul, apabila engkau lihat wajahnya, mengingatkan engkau terhadap Allah. Nah, melihat wajahnya aja ingat kita Tuhan. Yang kedua, apabila engkau dengar kalam-kalamnya. Nah, kalam-kalamnya. Apa tuh kalam-kalamnya itu? Nah, perkataannya, nasihatnya, wejangannya, bertambah ilmu engkau untuk dekat kepada Allah. Yang ketiga, apabila engkau lihat sifatnya. Apa tuh sifatnya tuh? Kelakuannya. Mengingatkan engkau, mempersiapkan amal, bekal untuk menghadapi namanya kematian, berjumpa menghadap Allah. Ya. Ya. Kenapa demikian Bapak Ibu? Apa sebenarnya yang diajarkan beliau tuh? Yang diajarkan beliau itu sama persis apa yang diajarkan Rasul kepada umat ini. Karena dia itu adalah warasatul anbiya. Kalau Nabi mengajarkan umat itu adalah kuliman la ilaha illallah. Di dalam kuliman la ilaha illallah itulah sebenarnya terhimpun dan terkandung isi Al-Quran itu yang sebenar-benarnya. Al-Quran itu, ya, nah, ini Al-Quran. 30 juz. 114 surat. 30 juz 114 surat itu isi kandungannya Bapak Ibu, ya, hanya 3 tuh. Isi kandungannya itu 3 cuma.
Walaupun 30 juz 114 surat, isi kandungan Al-Quran itu cuma 3. Yang mana yang 3 ini Bapak Ibu? Yang pertama, isi kandungan Al-Quran itu berisi tentang akidah. Ini dia. Akidah. Yang kedua, isi kandungannya berisi tentang ibadah. Dan yang ketiga, isi kandungannya adalah akhlak. Akhlak. Jadi akidah itulah ia berbicara tentang ini akidah itu bicara tentang iman. Sedangkan ibadah dia berbicara tentang Islam. Dan akhlak berbicara tentang ihsan. Ihsan. Nah. Jadi Al-Quran bercerita tentang akidah, Nabi menjelaskannya tentang perkara iman. Al-Quran berbicara ibadah, Nabi menerangkannya tentang Islam. Al-Quran berbicara tentang akhlak, Nabi menuangkannya dengan bahasa ihsan. Lalu apa ilmunya yang berbicara tentang iman dan akidah itu? Yang mesti kita pahami. Apa ilmunya yang berbicara tentang Islam dan ibadah itu yang mesti kita pahami. Dan apa pula ilmunya yang berbicara tentang ihsan dan akhlak itu yang mesti kita pahami. Supaya kita ini benar bagaimana kita bisa bermi'raj, bisa usul kepada Tuhan. Nah, yang pertama kita lihat Bapak Ibu. Ilmu yang berbicara tentang iman atau akidah, inilah yang disebut namanya ilmu tauhid. Ya. Ilmu yang berbicara tentang iman akidah itu disebut namanya ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu yang berbicara tentang Islam atau ibadah, ilmunya itu adalah ilmu fikih. Dan yang ketiga, ilmu yang berbicara tentang akhlak, itu yang disebut namanya ilmu tasawuf. Ketiga ilmu ini wajib dipelajari. Fardu ain hukumnya tuh. Kalau kita tidak mau belajar ilmu fikih, tak mau kita belajar ilmu tasawuf, tak mau kita belajar ilmu tauhid, ya, sholat kita benar, tapi tak sah. Jadi sahnya sholat itu tidak hanya terpenuhi syarat dan rukunnya saja. Kalau syarat dan rukunnya saja, itu perkara fikih itu. Tapi pahamilah yang tasawuf itu. Mengertilah kita hendaknya tauhid itu. Makanya ilmu tauhid ini Bapak Ibu, ini adalah pakaian bagi ruh. Jadi ilmu tauhid itu pakaian ruh tuh. Sedangkan ilmu fikih ini adalah pakaian bagi tubuh. Dan ilmu tasawuf ini adalah pakaian bagi hati. Ada pada diri kita ini. Makanya ketiga ilmu itu mesti sempurna pada diri kita. Kalau udah sempurna namanya ilmu fikih kita. Udah sempurna namanya ilmu tasawuf kita. Udah sempurna namanya ilmu tauhid kita. Buah daripada ilmu fikih, tasawuf dan ilmu tauhid itu yang disebut namanya ilmu ma'rifat hikmah. Nah, ini buahnya tuh. Buahnya itu adalah ilmu ma'rifat hikmah. Makanya Allah katakan,
Yuktil hikmata mayasa wa mayuktal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah akan beri namanya ilmu hikmah, ilmu rahasia, ilmu laduni, ilmu kasab, ilmu sir kepada orang yang dia pilih, kepada orang yang dia kehendaki, kepada orang yang dia khususkan. Pamayahdillah bawal muhtadi. Siapa yang diberikan Allah hidayah dan petunjuk, ilmu laduni, ilmu hikmah, ilmu sir, maka dialah orang yang mendapatkan ilmu hidayah. Dia yang mendapatkan ilmu hikmah itu, dia mendapatkan petunjuk itu. Ketika itu kata Allah, wa mayuktal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang telah mendapatkan ilmu hikmah, ilmu laduni, ilmu sir, ilmu kasab, maka itu lebih baik bagi dirinya dibandingkan dunia seisinya ini. Di mana letaknya lebih baik bagi dirinya dibandingkan dunia seisinya. Karena orang yang sudah mendapatkan ilmu hikmah itu adalah orang yang telah mengenal si akmal diri. Orang yang sudah mengenal sejati dirinya. Orang yang telah mengenal diri sejati. Si akmal diri, diri sejati, sejati diri, sebenar-benar diri. Itu adalah pemilik dunia dan pemilik akhirat. Pemilik dari segala yang wujud ini, itu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dihantarkan Rasul kepada umat itu di dalam kalimah la ilaha illallah. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud pada alam dan pada dirimu, melainkan yang nyata dan yang wujud pada alam dan dirimu itu hanya Allah semata-mata. Jadi orang yang sudah kenal Allah, orang yang sudah terbuka akan rahasia diri Allah pada dirinya, itulah yang dikatakan namanya insan kamil mukamil. Itulah diri yang telah berkulima. Itulah orang yang sudah di akhir kalam namanya. Jadi di akhir kalam itu Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu hanya cukup memahami ketika akan meninggal dunia. Walaupun Nabi mengatakan man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalamnya la ilaha illallah bagi dirinya surga. Itu jangan hanya cukup dipahami ketika kita akan dalam keadaan nazak. Ketika kita dalam keadaan meninggal dunia. Tapi akhir kalam itu Bapak Ibu, belum nazak kita lagi. Belum sakaratul maut. Di mana Bapak Ibu sebelum datangnya nazak, sebelum datangnya sakaratul maut, Bapak Ibu sudah mengenal Allah yang benar-benar wujud dan nyata, sempurna pada diri kita ini. Jadi siapa yang sudah mengenal Allah yang sudah wujud, nyata dan sempurna pada dirinya, itulah sebenarnya yang akhir kalam. Itulah orang yang di dalam kalimah la ilaha illallah itu. Sehingga tak terpandang lagi dirinya yang memandang. Tak terpandang lagi dirinya yang merasa mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Tak lagi merasa dirinya yang wujud. Karena sebenar-benar yang wujud, sebenar-benarnya yang hidup, sebenar-benarnya yang melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak itu hanyalah Allah. Allah lah yang dikatakan si akmal diri. Allah lah yang dikatakan sejati diri. Allah lah yang disebut diri yang sejati. Allah lah yang dikenal sebagai diri yang sebenar-benar diri. Kenapa dikatakan Allah si amal diri, diri sejati? Karena dialah wujud yang ahad itu Bapak Ibu. Allah itulah wujud yang ahad. Wujud yang ahad itu apa artinya Ibu? Wujud yang satu. Yang satu itu apa maksudnya tuh? Yang esa. Yang esa itu apa maksudnya tuh? Yang tunggal. Yang tunggal itu apa maksudnya Daniel? Hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya. Apa maksudnya hanya dia satu-satunya itu Khalifah?
Itu dia, tidak ada yang lain selain dia. Tiada yang lain selain dia. Apa maksudnya tuh Pak Ben? Tiada lain selain daripada dirinya. Mana Pak Ben ya? Udah hilang saja. Takut kan ditanya apa? Apa maksudnya tuh Pak Haji Zainuddin? Hanya dia satu-satunya. Tidak ada yang lain selain dia. Esa udah tadi. Ahad itu satu. Maksud satu itu Esa. Maksud Esa itu tunggal. Maksud tunggal itu hanya dia satu-satunya. Maksud dia hanya satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain dia. Tidak ada diri yang lain selain dia. Apa maksudnya tuh Ibu Dewi? Hanya dia yang wujud secara mutlak semata-mata. Dialah wujud yang mutlak tuh. Bahwa Allah itu kan ahad tadi kan. Esa tunggal tiada berbilang, hanya dia satu-satunya dan tidak ada diri yang lain selain daripada dia. Sekarang mana yang diri yang ahad tunggal esa satu-satunya itu? Inilah sempurnanya pada di Bapak Ibu nih. Ini yang sempurnanya di Bapak Ibu nih. Inilah wujud Allah. Kalau inilah wujud Allah, Allah lah ini. Tapi apakah Bapak Ibu ngaku Allah jadi Allah? Tidak. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Lihat, ini perlu cara menjawab itu yang kliknya yang pasti paham itu. Ya, boleh Ibu lontar lagi pertanyaan sama Ustadz. Ustadz, kalau Ustadz ingin lihat Allah, lihatlah Ibu nih Ustadz. Ibu nih bukan Allah, tapi kalau Ustadz ingin lihat Allah, lihatlah sama Ibu nih. Itu maknanya, ya, bahwa kata-kata ini yang Allah, wujudnya Allah ini, inilah dia, bukan mengatakan bahwa Bapak Ibu jadi Allah. Kata-kata ini Allah, aku Allah, untuk memberikan pemahaman dan pengertian hanya Allah sajalah yang wujud pada alam dan pada diri ini. Kesempurnaan wujud nyatanya Allah pada alam itu sempurna pada diri ini. Jadi kata-kata aku Allah, ya, itu bukan menunjukkan kita ini ngaku Tuhan, jadi Tuhan. Itu bahasanya diturunkan ke hakikat, bahasa aku ini Allah untuk memberikan pemahaman bahwa Allah sajalah yang wujud dan nyata pada diri ini. Diri inilah nyatanya wujud Allah. Jadi bukan ingin jadi Allah Bapak Ibu ya, bukan ingin ngaku Allah. Disitulah dikatakan, kalaulah diri Bapak Ibu tidak pernah ada, lalu siapa yang berkata tuh? Allah. Kalau Allah yang berkata, Allah yang mengatakan innani anallah. Aku ini Allah. Allah yang mengatakan dirinya itu yang Allah. Jadi ketika Ibu juga mengatakan aku ini Allah, bukan mengatakan Bapak Ibu itu jadi Tuhan. Bukan menyebut Bapak Ibu itu ngaku Tuhan. Tapi Allah lah yang mengatakan dirinya itu adalah Allah. Sempurnanya Allah itu, ini dia. Ini yang selalu manusia tidak mampu menyikapi apa yang disampaikan oleh orang-orang arif billah. Makanya orang arif billah menjelaskan apa? Ma yahruju baina syafatain ilal isyrati wal iktibar. Kalian enggak tahu artinya ibu-ibu tuh? Kalian enggak tahu dah. Apa yang keluar dari dua lisan, apa yang keluar dari dua bibir, hanyalah menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Akan tetapi, pahamilah makna yang dalam, makna yang sebenarnya, makna yang tersirat di balik kata-kata itu. Ya. Makanya, Ibnu Arabi, Syekh Siti Jannat, Abu Mansur Al-Halab, ya, kemudian Yazid Al-Bustami, dia mengatakan ya hulul, dia menyebut namanya ittihad, dia mengatakan manunggaling kawula Gusti, itu bukan mengatakan dirinya Tuhan. Tapi dia menjelaskan hanya Allah sajalah yang wujud, Allah saja yang tunggal, Allah saja cuma yang esa. Dirinya nggak pernah wujud sejak mula adanya, nggak pernah ada. Karena dia sudah paham,
Allah yang wujud, Allah yang tunggal, Allah yang ada. Namun ketika dia menerangkan, seolah-olah orang memandang bahwa dirinya mengaku Tuhan. Sebenarnya tidak. Dia hanya menjelaskan kepada umat ini bahwa Allah sajalah yang wujud semata-mata, selain dirinya tidak pernah ada. Kalau tidak dihantarkannya melalui kata-kata, tidak dihantarkannya melalui ucapan dan lisan, pahamkah manusia ini tentang Tuhan itu? Contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah kenal Allah zahir dan batin. Lalu Bapak Ibu ingin menghantarkan ilmu ini kepada anak, cucu, dan menantu. Bapak Ibu cukup diam saja. Ngerti nak anak cucu menantu itu? Enggak kan? Bagaimana supaya anak cucu menantu itu bisa paham tentang rahasia Tuhan? Perlu Bapak Ibu berucap, berbicara, menyampaikannya. Ketika Bapak Ibu berucap, berbicara, menyampaikannya, itu sudah bersifat itu. Walaupun sudah bersifat, namun Allah yang kita sampaikan itu dia tiada bersifat. Dia bersifat karena kita menyampaikannya. Dia bersifat kita menerangkannya. Dia bersifat karena kita menceritakannya. Disitulah Ustadz katakan Allah itu sifat namun tiada bersifat. Walaupun dia bersifat ketika kita menceritakannya, namun sebenarnya Allah yang bersifat itu sebenarnya dia tiada bersifat. Lalu muncul pertanyaan yang keduanya. Bagaimana Khalifah supaya Allah itu tiada bersifat dia? Ya bagaimana supaya tiada bersifat? Sifat Allah jangan hilang-hilangkan. Hah? Pak Andre, bagaimana supaya Allah itu tidak bersifat? Diam saja. Cukup kita diam. Makanya makrifatnya Bapak Ibu setelah kenal Allah itu kala lisanahu. Ini kala lisanahu nih. Orang dah sampai kepada Allah, Allah yang wujud, Allah yang bersifat, Allah yang awal, akhir, zahir dan batin. Dialah yang Esa Tunggal yang tiada berbilang. Tidak ada lagi kata dan suara. Tidak ada lagi kata yang bisa dikatakan. Cukup diam dan hening. Cukup disadari dan dimengerti saja. Jadi kalau sudah paham Bapak Ibu, sudah mengerti Bapak Ibu Allah itu yang awal, akhir, zahir dan batin. Dia yang wujud dan bersifat. Lalu Bapak Ibu zahirkan dengan kata-kata, maka akan rancu makna yang sebenarnya. Menjadi tidak paham, menjadi tidak jelas lagi. Seperti apa yang dimaksud oleh ibu kita ini. Contohnya, ini contoh lagi. Ibu kita lagi nih, halo mak. Lihat tekan anjur kaji yang minggu yang lalu. Lai. Lai. Kini mak berada di mana nih kah? Di Majelis Taklim. Lai ya benar tu. Lai. Sekarang Ustaz bertanya sama mak. Yang Majelis Taklim tu? Ya yang ya. Apa yang Ustaz tanyakan ini mesti jelas wujudnya, jelas orangnya. Yang mana orangnya? Ustaz nak jelas tuh. Ustaz nak tahu yang Majelis Taklim itu yang mana. Ustaz mau minta bantu sama mak. Yang mana yang Majelis Taklim tuh? Ya? Perlu tanya ke udah. Aduh dah juga. Lai. Boleh sama kawan bantu? Kan pergi bersama tadi nak. Bantu bu. Mak kawan nama tadi. Tunjuk saya lah. Bantu. Halo ibu. Coba bantu beliau kah? Yang Majelis Taklim tu, sampai mengaji tu. Ya ikut saya sadonya. Masa apa-apa aku ke? Apa-apa aku nak kasih tuju gitu. Yang mak? Yang Majelis Taklim tu? Yang mana Majelis Taklim tu? Yang Ustaz tanya yang Majelis Taklim tu? Ya ke ibu coba pulang balik ibu. Yang mana yang Majelis Taklim tu bu? Yang mana yang Majelis Taklim tu?
Yang majelis taklim itu yang mana? Yang mana Bu bantu Ustaz? Ya ibu, yang majelis taklim itu yang mana? Cobalah tunjuk yang mana yang majelis taklim itu. Coba tunjuk. Ini. Semuanya. Inilah yang Ustaz maksud sebenarnya. Kalau ibu-ibu sudah paham yang majelis taklim itu yang mana, lalu Ustaz bertanya sama Bapak Ibu, mana yang majelis taklim itu Bapak Ibu? Sulit bagi Bapak Ibu menunjukkan yang majelis taklim itu yang mana. Sebab apa? Lain yang Ustaz tanya, nanti lain yang ditunjuk. Ustaz tanya majelis taklim, ditunjuk ini Ustaz, ini karpet nih. Ini Ustaz, ini tiang nih. Segala-galanya, ini tembok nih. Itu maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu sudah kenal, sudah berjumpa, sudah bersua, sudah bertatap wajah dan menyaksikan majelis taklim itu, sulit bagi Bapak Ibu menerangkan majelis taklim itu yang mana. Ketika itu cukup paham di dalam diam dalam kesadaran. Apa makna yang sebenarnya? Ya, makna yang sebenarnya, kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah, yang wujud, awal, akhir, zahir dan batin, dia yang tunggal esa dan tiada berbilang. Ketika Ustadz bertanya kepada Bapak Ibu, sulit bagi Bapak Ibu menerangkan Allah itu yang mana. Cukup disadari dan dipahami saja. Sebab kalau Ustadz tanya yang mana yang Allah itu, nanti lain yang Ustadz minta, lain pula yang ditunjuk nanti itu. Jadi cukup diam saja. Nah, kalau diam saja, kan sulit pula orang memahaminya. Maka kata-kata yang kita keluarkan itu mestinya disimak, didengar, dan dipahami oleh yang mendengar. Jangan katanya yang disimak, tapi pahamilah makna di balik kata itu. Pahami makna di balik ujung kalimat itu. Itulah maksudnya, ma yakhruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir ini menunjukkan isyarat dan iktibar saja, tapi pahamilah makna yang tersirat di balik kata itu yang sebenarnya. Nah, karena kita ini belajar, anak kita belajar, menantu kita belajar, yang mana Allah yang sebenarnya, maka sampaikanlah dengan kata-kata. Namun ketika itu, kala lisanahum. Kalau sudah disampaikan dengan kata-kata dan dengan isyarat, memang dia cuma yang wujud dan yang ada. Ketika itu cukuplah kita dimengerti sajalah lagi. Cukup dipahami sajalah lagi. Jangan disebut. Maka rahasiakanlah diri Allah itu pada diri Bapak Ibu. Karena rahasia Allah itu sudah nyata pada diri Bapak Ibu, maka diri Bapak Ibu itulah dikatakan namanya wujudullah. Nah, ini bahasa hakikat nih. Wujudullah. Apa artinya itu? Wujud Allah. Bahasa lainnya di Bapak Ibu itu sebut namanya apa? Ainullah. Apa artinya? Nyatanya Allah. Bahasa lainnya apa kali Pak? Hakikatullah. Ini bahasa hakikat. Bahwa di Bapak Ibu itu wujudnya Allah, di Bapak Ibu itu nyatanya Allah, di Bapak Ibu itu yang sebenar-benarnya Allah. Ya. Dalam bahasa Thorikat, Pak Rifai, di Pak Rifai ini dalam bahasa Thorikat apa sebutannya? Cermin Allah. Bahasa Arabnya apa tuh? Miratillah. Cermin Allah. Ya. Apalagi Pak Ali. Diri Pak Ali ini dalam bahasa syariatnya apa sebutannya? Hamba Allah. Sudah jelas enggak bagi Bapak Ibu tuh? Sudah jelas atau belum tuh? Kalau belum jelas, tak jelaskan lagi. Kalau Bapak Ibu bercerita dengan orang syariat, maka panggilannya, sebutan Allah itu, sebutlah dengan sebutan hamba Allah. Diri Bapak Ibu ini hamba Allah sebutannya. Ya. Kalau kita berhadapan dengan orang tharikat,
Sebutlah diri Bapak Ibu itu dengan apa? Cermin Allah. Ini cermin Allah nih. Kalau Bapak Ibu berhadapan dengan orang tauhid, maka sebutlah diri Bapak Ibu itu sebagai apa? Wujud Allah, nyata Allah, hakikat Allah. Nah. Kalau Bapak Ibu berhadapan dengan orang ma'rifat, maka apa sebutannya? Tiada lain Allah. Kalau Bapak Ibu sudah berhadapan dengan orang ma'rifat bil ma'rifat, maka katakanlah Allah. Jadi kalau sudah sampai pada puncak ma'rifat bil ma'rifat, keluh lidah itu tak disebut-sebut. Kalau disebut juga, turunkan ke dalam bahasa syariat hamba Allah.